pembekalan materi, karakter, dan mental yang baik sesuai iman Kristen. Jika mencermati fenomena akhir-akhir ini yang terjadi pada diri remaja, marak sekali terjadi kasus kriminalitas remaja, di antaranya tawuran antar pelajar, kriminalitas di sekolah, pemerkosaan pada anak di bawah usia oleh para pelajar SMP. Kasus bullying adalah gambaran merosotnya moral remaja anak bangsa. FB Surbakati secara sederhana menjelaskan latar belakang terjadinya kasus-kasus tersebut sebagai berikut. Lemahnya pendidikan kerohanian dapat menjadi salah satu pemicu remaja terlibat tindak kriminal. Merosotnya budi pekerti, para remaja yang tidak memperoleh didikan budi pekerti yang memadai atau tidak peduli dengan budi pekerti pasti mengalami kesulitan dalam hal menghargai ketertiban dan ketenteraman hidup bermasyarakat. Maraknya tawuran, kasus bullying, dan fenomena kriminalitas di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi menimbulkan sebuah tanda tanya besar akan realisasi fungsi pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional yang pada hakikatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata berbanding terbalik dengan berbagai realitas yang ada. Kasus-kasus yang terjadi itu semata dikarenakan kurangnya penanaman karakter pada diri anak bangsa ini. Ratna Megawangi mencontohkan bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurutnya, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good, yakni suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and hands. Gagasan pendidikan karakter membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Bangsa ini belum memberikan tempat dan hati yang luas bagi pengembangan pendidikan karakter. Penanaman karakter bangsa perlu Penanaman karakter bangsa perlu diintegrasikan dalam pendidikan formal, sehingga akan didapatkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik sejak dini. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang bercorakkan moral-moral Kristiani. Maksudnya, materi pengajaran pendidikan agama Kristen merupakan materi yang berisi tentang nilai-nilai kebenaran iman Kristen. Nico Syukurdister menegaskan pendapatnya bahwa pendidikan yang bercorak, berdasarkan, dan berorientasi Kristiani. Dengan kata lain, segala bentuk aktivitas, proses belajar mengajar yang terjadi di dalam dan di luar kelas terwujud dalam ruang lingkup di sekolah, gereja, atau lingkungan keluarga dengan dasar pengajaran pada pokok-pokok iman Kristen. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini
haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9 merupakan kredo atau syahadat atau pengakuan iman bangsa Israel terhadap Tuhan Allah yang satu adanya. Keyakinan yang Tuhan Allah tanamkan dalam hidup bangsa Israel dan keturunannya melawan keyakinan bangsa kafir yang meyakini bahwa Tuhan banyak. Tujuan pendidikan agama Kristen. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Agama Kristen secara khusus membimbing orang percaya mencapai kepada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan rohani bagi hidup orang percaya adalah Kristus. Artinya, orang percaya harus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karakter menurut pusat bahasa Debdignas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tomark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Tabiat, perangai, dan sifat-sifat seseorang berkarakter diartikan dengan mempunyai kepribadian. Adapun kepribadian diartikan dengan sifat khas dan hakiki seseorang yang membedakan seseorang dari orang lain. Drang Ratna Eliawati membagi dua kecenderungan dari karakter anak-anak, yaitu karakter sehat dan tidak sehat. Anak yang berkarakter sehat bukan berarti tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, melainkan perbuatan tersebut masih dalam kategori wajar. Namun anak-anak yang berkarakter tidak sehat memang memiliki kelakuan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Karakter yang termasuk kategori sehat antara lain: yang pertama, afiliasi tinggi, yaitu mudah menerima orang lain menjadi sahabatnya, sangat toleran terhadap orang lain,
dan bisa diajak bekerja sama, punya banyak teman, dan disukai teman-temannya. Yang kedua, power tinggi. Artinya, menguasai temannya tetapi dengan sikap positif, mampu memimpin teman-temannya, mampu mengambil inisiatif sendiri, sehingga mampu menjadi panutan bagi yang lain. Yang ketiga, achiever, yaitu selalu termotivasi untuk berprestasi atau achievement oriented, mengedepankan dirinya sendiri daripada orang lain atau egosentris. Yang keempat, asserter, yaitu lugas, tegas, dan tidak banyak berbicara, mempunyai keseimbangan yang baik antara kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain, mudah diterima oleh lingkungannya. Yang kelima, adventure, yaitu menyukai petualangan, meski bukan selalu ke alam, namun lebih menyukai mencoba hal-hal baru. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan karakter adalah kepribadian seseorang yang membedakan dengan orang lain. Gede Raka juga memberikan pandangan yang hampir sama. Secara umum, karakter dikaitkan dengan sifat khas atau istimewa atau kekuatan moral atau pola tingkah laku seseorang. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter dapat dinyatakan sebagai sifat seseorang yang berupa tabiat, watak, tingkah laku subjektif yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Pembentukan karakter, proses pembentukan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan, yang sering juga disebut faktor bawaan atau faktor endogen atau natur, dan oleh faktor lingkungan atau eksogen atau nurture. Pengaruh masyarakat maupun individu sebagai bagian dari masyarakat adalah faktor lingkungan. Jadi, dalam usaha pengembangan atau pembangunan karakter pada tataran individu dan masyarakat, fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi atau lingkungan, yaitu pada pembentukan lingkungan. Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan agama yang dialami oleh seorang siswa. Doni Kusuma mengatakan bahwa bagi dia, agama memiliki hubungan vertikal antara pribadi dengan Allah atau individu dengan ilahi atau Allah. Sedangkan pendidikan karakter, hubungan pendidikan karakter adalah horizontal antara manusia di dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kurikulum KTSP berbasis kompetensi jelas dituntut muatan soft skill yang tertuang dalam emotional intelligence atau EQ dan spiritual intelligence atau SQ
Namun penerapannya tidaklah mudah sebab banyak tenaga pendidik tidak memahami apa itu soft skill dan bagaimana penerapannya. Soft skill merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada kehalusan atau sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Mengingat soft skill lebih mengarah kepada keterampilan psikologis, maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata, namun tetap bisa dirasakan. Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerjasama, membantu orang lain, dan lainnya. Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, sehingga manakala pendidikan gagal dalam mencetak manusia-manusia yang berkarakter, maka sudah semestinya ada sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan yang ada. Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, sehingga manakala pendidikan gagal dalam mencetak manusia-manusia yang berkarakter, maka sudah semestinya ada sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan yang ada. Adapun secara epistemologis, beberapa pakar memberikan definisi pendidikan karakter sebagai berikut. Kemdiknas menyatakan bahwa pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan atau habituasi Kemdiknas menyatakan bahwa pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan atau habituation tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham atau kognitif tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan atau afektif nilai yang baik dan biasa melakukannya atau psikomotor. Pengertian dari beberapa pakar di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter adalah proses internalisasi nilai-nilai tertentu melalui pendidikan sehingga terbentuklah kepribadian dan akhlak mulia pada peserta didik melalui pembiasaan terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. Pentingnya pendidikan karakter secara filosofis, pendidikan karakter lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi bobroknya karakter pada bangsa ini. Sehingga pendidikan karakter secara tidak langsung menjadi problem solving yang dicoba untuk diangkat dalam dunia pendidikan. Sumarmo Sudarsono dalam Gede Raka menyatakan bahwa lebih dari 6 dekade pendidikan karakter Indonesia belum mencapai kemajuan, bahkan dalam beberapa hal mengalami kemunduran. Billy Graham dalam Gede Raka menyatakan bahwa ketika kita kehilangan kekayaan, maka kita tidak kehilangan apa-apa.
Ketika kita kehilangan kesehatan, maka kita kehilangan sesuatu. Namun, ketika kita kehilangan karakter, maka kita kehilangan segala-galanya. Sumarmo Sudarsono dalam Gederaka menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah proses yang tidak boleh berhenti. Pemerintah boleh berganti dan raja boleh turun tahta, namun pendidikan karakter harus berjalan terus. Begitu pentingnya pendidikan karakter di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga semua komponen dalam lingkup pendidikan harus memahami pentingnya pembentukan karakter dalam diri peserta didiknya. Pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani terjadi melalui interaksi perantara Roh Kudus dalam hidup pembelajar. Pada saat pembelajar mengalami dan melihat kebenaran hidup pada saat berinteraksi dengan guru, Roh Kudus memberikan pencerahan tentang kebenaran yang akan menghasilkan ketaatan. Pendidikan agama Kristen di sekolah menengah dalam membangun karakter remaja dengan jalan membimbing siswa pada tingkat penyesuaian iman kepada pemilihan iman. Dengan jalan membimbing siswa untuk memiliki komitmen pribadi bagi Kristus. Pendidikan agama Kristen dalam membangun karakter remaja dengan jalan membentuk suatu komunitas peduli. Komunitas peduli dapat dibentuk melalui hal-hal yang bersifat praktis. Guru-guru mengamati dan mendengar peserta didik, mengawasi ucapannya sendiri. Siswa mendorong orang tua yang sedang sedih. Siswa belajar untuk memberikan waktu dan perhatiannya bagi orang yang kesepian dan menjangkau teman yang butuh persahabatan. Pendidikan agama Kristen dalam membangun karakter remaja dengan jalan membentuk suatu komunitas moral. Komunitas moral yang dimaksudkan di sini adalah membentuk siswa-siswi yang bertumbuh dalam penguasaan diri dan tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, serta bangsa dan negara. Pembentukan karakter merupakan kunci kesuksesan dalam pendidikan agama Kristen. Orang tua dan guru senantiasa berdoa, memohon penyertaan dan pertolongan Roh Kudus sehingga para siswa mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka.